Jangan lupa saksikan videonya sampai selesai dan jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment video Ustadz di channel Ustadz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustadz banggakan? Mudah-mudahan pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur dan juga masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai volume bangun ruang. Masih bersama Ustadz Nasruddin yang akan menyampaikan pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas 6. Untuk pembelajaran kita kali ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita lakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Bagaimana untuk mempelajarinya dan bagaimana proses pembelajaran kita kali ini kita akan pelajari bersama-sama. Anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, pertemuan kita kali ini tentunya membahas volume bangun ruang. Bagaimana proses pembahasannya? Yang pertama adalah bahwa bangun ruang itu untuk menentukan volumenya sangat tergantung kepada alasnya. Jadi bangun ruang itu banyak dan alasnya berbeda-beda. Jadi bangun ruang dapat ditentukan volumenya dengan mengetahui alasnya. Bentuknya seperti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama kita tentukan bahwa volume untuk menentukan volume, maka kita harus tahu dulu apa alasnya. Bentuknya bangunnya bangun apa. Nanti akan kita tentukan berapa luas alasnya, baru dikalikan dengan tinggi bangunnya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi volume sangat bergantung kepada alasnya. Karena di sini volume adalah sama dengan luas alas dikali tinggi bangunnya. Kita akan praktekkan di berbagai bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana menentukan volume kubus. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kubus terbentuk dari 6 buah sisi dan 12 rusuk serta 8 titik sudut. Sekarang kubus itu alasnya bentuknya apa? Ya, betul. Kubus bentuk alasnya adalah persegi. Apa rumus luas persegi? Di sini luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Maka volume kubus luas persegi dikali tinggi kubus. Luas persegi adalah sisi kali sisi, sisi kali sisi. Tingginya berupa sisi juga. Maka bisa ditulis sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Jadi volume kubus dapat ditentukan dengan rumusan rusuk pangkat
3. Artinya rusuk dikali rusuk dikali rusuknya. Sampai di sini bisa dipahami? Bagaimana bentuk soalnya? Misalnya di sini. Misalnya di sini rusuknya tertulis di sini 5 cm. Berapa volume kubusnya? Maka bisa kita tentukan volume sama dengan rusuk pangkat 3 atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya di sini 5 cm, 5 cm dikali 5 cm kali 5 cm. 5 dikali 5 25. Kemudian dikali 5 lagi. Ada yang sudah dapat? Ya, betul, 125. 125 cm. Karena di sini sentimeternya ada 3 perkaliannya, maka ini cm pangkat 3 atau 125 cm kubik. Demikian cara membacanya. Jadi kalau di sini tertera atau tertulis dalam gambar di sini rusuk kubusnya ada 5 cm, maka volumenya adalah rusuk pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, sini 125 cm kubik. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan dengan volume balok. Pertanyaannya adalah balok itu sisinya atau alasnya berupa apa? Baik, balok itu alasnya berupa bangun persegi panjang. Saya tulis di sini. Ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Baik, alasnya ini alasnya. Alasnya berupa persegi panjang. Maka di sini kita tentukan volume balok sama dengan luas persegi panjang dikali tinggi balok. Ya, di sini luas persegi panjang dikali tinggi balok. Luas persegi panjang rumusnya panjang dikali lebar. Tinggi balok disulit tulis T. Maka dia rumusannya adalah volume balok, rumusannya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya di sini kita contohkan panjangnya misalnya 20 cm. Di sini lebarnya 5 cm, tingginya 10 cm misalnya. Berapa volumenya? Maka kita bisa masukkan di sini rumusannya. Panjangnya 20 cm dikali tingginya, lebarnya 5 cm dikali tingginya 10 cm. Sehingga volume balok tersebut adalah 20 dikali 5 dikali 10. Ada yang sudah menghitungnya? Ya, 20 kali 5 100 dikali 10 1000 cm kubik. Ya. Kalau kita ganti dengan yang lain adalah 1000 ml atau 1 liter. Ya, kalau nanti ditanyakan liter, maka jadikan liter. 1000 cm kubik sama dengan 1000 ml sama dengan 1 liter atau 1 desimeter pangkat 3. Demikian, sampai di sini yang kita sudah pelajari adalah volume kubus dan volume balok. Volume kubus alasnya adalah bentuknya persegi, maka volume kubus sama dengan luas persegi dikali tinggi kubus. Sehingga rumusannya adalah rusuk pangkat 3 atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Kemudian volume balok, alas balok adalah bentuknya persegi panjang. Maka volume balok adalah luas persegi panjang dikali tinggi balok. Maka rumusannya luas persegi panjang, panjang kali lebar dikali dengan tinggi balok atau panjang kali lebar kali tinggi.
Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke bangun yang ketiga. Ustadz ambil bangun yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah volume tabung. Pertanyaannya adalah, sebagaimana yang sudah Ustadz sampaikan pertemuan sebelumnya, tabung itu alasnya bentuknya apa? Ya, betul. Alasnya bentuknya adalah lingkaran. Maka volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Luas lingkaran apa rumusnya? Ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari luas lingkaran Pi dikali R pangkat 2 atau Pi R kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Ya. Jadi volume tabung sangat tergantung dengan alasnya. Karena alas tabung adalah lingkaran, maka volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Luas lingkaran adalah Pi R kuadrat dengan tinggi Pi tabung adalah T. Maka rumusannya adalah Pi kali R kali T. Ini rumus volume tabung. Bagaimana jika dalam sebuah soal? Contoh misalnya, bangun tabung seperti ini bentuknya. Misalnya di sini jari-jarinya adalah 7 cm misalnya. Ini 10 cm tingginya. Pertanyaannya adalah berapa volume tabung tersebut? Kita masukkan di sini rumusnya. Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7 cm, 7 cm dikali 7 cm dikali tingginya 10 cm. Kalau ada yang bisa kita coret, maka kita akan coret. Artinya kita coret bilangan yang di atas dengan di bawah. Ini di bawah 7, di atas juga 7. Maka tersisa 22 dikali 7 cm pangkat 2 dikali, karena ini udah pangkat 2 cm dikali 10 cm. Sama dengan 22 dikali 7 berapa? Ya, betul, 154. 154 dikali 10, 1540 cm kubik pangkat 3. Demikian, ini adalah menentukan atau mencari volume tabung. Ya, ingat tabung alasnya adalah sebuah lingkaran, maka volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Sebagaimana contoh di sini yang ada sebuah tabung yang tingginya 10 cm dengan jari-jari adalah 7 cm. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke bangun yang keempat. Ustadz ambil di sini bangun yang keempat adalah prisma segitiga. Prisma segitiga, kenapa disebut prisma segitiga? Di pertemuan sebelumnya, kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya adalah sama dengan segitiga. Maka disebutnya prisma segitiga. Maka di sini volume prisma segitiga adalah luas segitiga dikali tinggi prisma. Luas segitiga dikali tinggi prisma. Apa itu luas segitiga rumusannya? Setengah dikali alas dikali tinggi baru dikali tinggi prisma. Nah, ini rumusannya. Ya, luas segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi digabungkan dengan tinggi prisma. Maka dihasilkan rumusan volume prisma segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi prisma. Sampai di sini rumusannya sudah paham? Baik, kita lanjutkan.
Bagaimana jika dalam sebuah soal, misalnya di sini prisma segitiga, ya, misalnya di sini segitiganya di sini baik, misalnya di sini ada sebuah prisma segitiga yang alasnya 4 cm, tinggi segitiganya 3 cm, dan tinggi prismanya adalah 10 cm. Berapa volume prisma segitiga tersebut? Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Di sini rumusnya setengah, karena dia alat segitiga, dikali alasnya 4 cm, dikali tingginya 3 cm, dikali tinggi prismanya 10 cm. Ini bisa kita coret 2 dengan 4, ini dapat 2, maka dihasilkan 2 cm dikali 3 cm dikali 10 cm, maka dapat dihasilkan 2 dikali 3, 6 dikali 10, 60 cm kubik. Maka volume prisma segitiga tersebut adalah 60 cm kubik. Dari sini bisa dipahami semua? Baik. Dari sini yang kita sudah bahas adalah 4 bangun yang mempunyai alasnya berbeda-beda. Pertama, kubus yang alasnya persegi, kemudian balok yang alasnya persegi panjang, kemudian tabung yang alasnya lingkaran, kemudian prisma segitiga yang alasnya segitiga. Masing-masing volumenya mempunyai rumus yang berbeda, tergantung dengan alasnya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, terima kasih sudah belajar bersama Ustadz Nasrun di sini yang telah membahas kali ini adalah volume bangun ruang atau bagaimana menentukan volume bangun ruang. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat kalian serap dan kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.